warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang tanda ya rezekimu itu ditutup orang ya, atau disumbat. Ya, biasanya ini Anda akan kesulitan untuk mencari rezeki. Ya. Kalau Anda sebagai pekerja, ya, biasanya Anda melamar kemana-mana, tidak akan berhasil. Ya, semakin hari semakin sulit, semakin hari emosi kita semakin bangkit, semakin liar. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kondisi ketika rezeki kita ini ditutup orang, itu suasananya seperti itu, teman-teman. Ya, sangat-sangat luar biasa gitu ya. Kita penuh dengan emosi. Ya, itu yang terjadi. Ya, saya pernah mengalami kondisi ini, teman-teman ya. 2017 ya, sampai 2021 ya, itu melamar pekerjaan kemana-mana ya tidak dapat ya. Padahal itu setiap bulan itu 10 panggilan kerja, artinya interview gitu loh ya. Itu 10, itu minimal 10 ya. Itu tidak ada yang lolos kok gitu loh ya, selama 4 tahun itu. Akhirnya saya putuskan sudah tidak usah melamar pekerjaan. Ya, itu teman-teman ya. Jadi melamar ke perusahaan ya, baru katakanlah sudah interview selesai semua, giliran nego gaji gagal. Ada saja alasan. Ya. Nah ini kalau ini menimpa diri Anda, ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Ini tak kasih tip ya. Yang pertama, Anda jangan emosi. Ya, pasti emosi tuh ketika kita katakanlah melamar ke perusahaan atau Anda jualan ya, misalkan Anda jualan atau melamar pekerjaan, itu tidak laku itu kan pasti emosi. Ya, nah ini jangan sampai menjadi bagian dari kehidupan Anda. Jangan sampai menjadi kebiasaan diri Anda. Semakin Anda emosi, maka keberadaan makhluk halus itu akan semakin kuat gitu. Semakin kuat, semakin sulit untuk dihilangkan. Itu yang terjadi itu seperti itu. Ya. Nah, saya berusaha selama 4 tahun itu untuk membersihkan ya. Melalui puasa, melalui wirid, dzikir dan sebagainya. Itu saya lakukan. Ya alhamdulillah ya. Tahun keempat itu sudah mulai terbuka ya. Walaupun katakanlah tidak 100% ya. 1% saja sudah bersyukur saya gitu. Karena ketika rezeki kita tertutup ya, itu ibarat dunia itu sudah menghimpit kita gitu. Ya, Anda mau cerdas kayak manapun, Anda mau berpikir mencari orang pintar bagaimanapun, tidak akan selesai. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena energi kita itu sudah terlalu negatif. Ya, emosi kita ini sudah menjadi-jadi. Ya, dan kita labil. Maka syarat yang harus Anda lakukan kalau Anda ingin sembuh dari kondisi semacam ini, Anda perbaiki kualitas diri Anda. Ya, artinya sifat karakter yang negatif itu kita rubah menjadi positif. Mulai dari disiplin ibadah, mulai dari disiplin tirakat, itu Anda harus kerjakan semua. Tanpa itu semua, Anda tidak akan pernah bisa sembuh. Loh ya, Anda tidak akan pernah bisa sembuh dari kondisi itu. Karena pengaruh sihir itu ya, berupa bisikan-bisikan yang melemahkan diri kita. Dan bisikan-bisikan itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, itu selalu berkumandang di alam rasa kita, di alam batin kita. Ya, nah, teman-teman weton Kamis dimanapun Anda berada, ketika kita terkena sihir, teluh santet, itu yang pasti ya spiritual kita itu melempem. Ya. Yang pasti spiritual kita itu lemes ya. Ibadah kita melempem, spiritual kita melempem. Oh cuman tirakat, ibadahnya kadang nggak dikerjakan.
Lah itu. Maka solusinya Anda harus meningkatkan kualitas ibadah Anda. Ya. Diperbaiki ibadahnya, disiplinkan ibadahnya. Ya, baru ditingkatkan dengan kualitas tirakat Anda, puasa. Karena orang terkena sihir, ya, yang menutup rezeki itu malas ibadah, malas mandi, ya. Kerjaannya cuma makan tidur, galau, stres, depresi. Artinya banyak berhalusinasi. Nah, ini kalau dibiarkan terus ya bisa-bisa gila. Nah, langkah yang harus Anda lakukan adalah mulailah mendisiplinkan ibadah Anda. Ya, untuk percepatan lakukan puasa. Ya. Nah, ketika Anda mengalami kondisi rezekimu tertutup, ini banyak fenomena-fenomena tanda-tanda ya. Misalkan Anda setiap malam itu mimpi buruk, nah, bisa jadi Anda sering melihat penampakan, Anda merasa diawasi oleh ribuan mata, ya. Anda tahu ribuan mata. Jadi ketika Anda berada di tempat tidur Anda itu seolah-olah itu banyak yang melihat diri Anda. Itu tanda sihir itu seperti itu. Nah, dan pelaku sihir ini ya sebenarnya ya kebanyakan adalah orang-orang terdekat Anda, yang itu katakanlah tersakiti, ya, baik itu karena Anda sengaja menyakitinya atau tidak sengaja menyakitinya. Ya, orang terkena sumbatan rezeki ya akibat sihir, itu kepercayaan dirinya itu tidak ada. Gitu. Jadi selalu was-was, ragu-ragu ketika menjalankan sebuah laku itu, ya. Atau ketika melakukan aktivitas itu selalu ragu-ragu dan was-was. Sehingga hasilnya apa? Percaya dirinya hilang. Kalau sudah percaya dirinya hilang, maka langkahnya pasti ngawur gitu ya. Kalau langkahnya ngawur, ya tidak akan pernah berhasil. Nah, ini saya alami teman-teman 4 tahun ya, tidak kerasa teman-teman. Ya. Kenapa kok saya tidak merasakan selama 4 tahun itu? Karena saya larut di dalam tirakat gitu loh ya. Di dalam memperbaiki ibadah saya, di dalam memperbaiki tirakat saya 4 tahun itu tidak kerasa teman-teman. Ya, waktu saya itu seperti habis untuk tirakat, untuk laku. Hari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Karena apa? Ya pengangguran. Ya. Lah ini ya kadang ketika kita ini berpikir positif, ternyata di balik saya tersumbat rezeki, saya bisa ibadah, bisa tirakat totalitas kepada Tuhan. Ya, jadi ini juga salah satu strategi ya. Ketika Anda kena masalah yang hubungannya dengan rezeki Anda tertutup, coba berpikir positif. Itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada dirimu untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalau Anda bisa berpikir bertindak semacam ini, maka saya yakin sukses jaya akan mudah untuk Anda dapatkan. Artinya Anda akan bisa sembuh kembali seperti sedia kala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.